Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat? Sehat. Oke. Hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, diawali dengan doa. Semua bangkit berdiri. Saya minta Amelia untuk pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Ini hari semua hadir untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, kita lebih semangat lagi. Kita semua bangkit berdiri untuk kita tepuk semangat. Ayo, silakan berdiri. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang topik pembelajaran hari ini tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Oleh karena itu, peserta didik mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu Buddha Indonesia yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masih kini dengan tepat. Oke, Ibu tanya kalian dulu. Materi minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Oke, Sinta. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Ibu tanya lagi, apa saja kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha? Siapa yang tahu? Mas Cindy. 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3. Kerajaan Sriwijaya, 4. Kerajaan Majapahit. Oke, kita tepuk terima kasih untuk Kak Cindy. Oke, baik. Kita memulai dengan kegiatan. Ibu kegiatan hari ini tentang peninggalan hasil budaya kerajaan Hindu Buddha Indonesia yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan baik, dengan tepat. Yang pertama itu kita lihat peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu ada berapa? Ada 7 ya. Oke, yang pertama itu apa? Prasasti itu fungsinya apa? Prasasti, oke. Siapa yang tahu prasasti itu fungsinya apa? Menceritakan tentang kehidupan kerajaan pada masa Hindu Buddha. Ya, menceritakan kerajaan masa Hindu Buddha. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya? Yang kedua itu candi ya. Candi itu fungsinya apa? Oke, Sinta. Tempat sembahyang. Ya, fungsinya tempat sembahyang. Ditemukan di mana? Ditemukan di mana? Ya, siapa? Bali. Ya, Bali. ditemukan di Bali. Bukan, itu adalah Candi Prambanan. Ya, ditemukan di Prambanan. Oke? Yang ketiga apa? Aca. Aca itu fungsinya
berbagai media keagamaan, yaitu sarana dalam menceritakan atau dilakukan. Oke, baik. Yang keempat apa? Relief. Ya, relief. Ya toh? Relief itu fungsinya apa? Menceritakan kehidupan raja. Ya, menceritakan kehidupan Raja. Yang keenam, Penciptaan agama. ya, fungsinya apa? Yo, fungsinya apa? Oke, sini. Fungsinya menceritakan kisah kehidupan para pemain. Oke, baik. Yang ketujuh, Upacara ngaben. upacara ngaben itu di mana? Di daerah Bali. Daerah Bali. Fungsinya? Sinta. Oke, kesini. Fungsi dari upacara ngaben adalah mempercepat raka sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha buddhadi, alam ini dan bagi Atman dapat cepat menuju alam fitrat. Oke, terima kasih karena semuanya menjawab dengan bagus. Oke, kita mulai dengan kegiatan berikut. Kita duduk berbentuk kelompok. Yuk, silakan. Ya, kelompok ibu bagikan dia ya. Oke, baik, silakan dibuka di halaman 86 tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sudah? Oke. Lihat gambar-gambar di situ. Gambar-gambar tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, bagikan LKPD. Lihat gambar. Sudah. Oke, jadi kamu sudah lihat gambar-gambar di dalam media ya, di internet juga bisa. Ya, nanti kamu lihat gambar di situ, ibu bagikan LKPD untuk kamu kerja. Bisa toh? Bisa. Oke, silakan. Dan juga kita lihat gambar-gambar itu kita mengerjakan dengan memapping. Bisa kan? Bisa. Oke, silakan kerja. Gambarnya sudah bagi.
Pasti ya. Kertas pelangi. Oke, silakan. Ayo sudah. Oke, silakan tempel. Masih semangat? Masih. Silakan. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, silakan kerja. Cepat. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum. Belum? Iya. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Ting ting. Dong dong. Ding dong bells. Silakan duduk. Sulit? Iya. Kelompok mana yang sudah selesai?
Ada yang sudah? Belum? Halo. Masih semangat? Sudah, Ibu. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah.
Sudah? Ya. Masih semangat? Mati. Ya. Sulit? Tidak.
Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk kelompok satu mempresentasikan, kelompok yang lain semua tempel di sini ya. Ya. Semua hasil kerja kelompok ditempelkan di depan. Yuk silakan. Yuk kelompok satu tempel di sini. Kelompok dua. Kelompok yang lain. Dua kelompok yang mempresentasikan. Kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi teman.
Oke, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 3, silakan mendiskusikan kalian punya hasil diskusi. Kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi teman. Ya. Oke, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami presentasikan tentang relief dan arca. Yang pertama relief berfungsi untuk menceritakan kembali kehidupan pada masa Hindu-Buddha. Relief biasanya ditemukan di dinding-dinding candi. Relief juga terdapat beberapa jenis, yaitu relief apadana, relief misteri, relief petani, relief candi, relief membajak, relief musik. Yang kedua tentang arca. Arca berfungsi yaitu untuk tempat pemujaan dewa-dewa. Arca biasanya ditemukan di puncak candi. Arca juga memiliki jenis yaitu arca berikut dan arca patung. Terima kasih kepada moderator, kepada pemateri yang sudah menjelaskan hasil presentasi kami. Sekarang kami dari kelompok 3 akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, silakan bertanya. Kelompok 3 kami ada pertanyaan. Oke, ini kelompok 3 mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Soal apa yang menyebabkan relief dapat digolongkan dalam karya seni Trimatra? Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan relief dapat digolongkan dalam kerja seni Trimatra? Jawab, relief termasuk seni rupa dimensi karena memiliki ukuran tinggi, panjang, lebar, serta volume. Relief tergolong unik sebab merupakan termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Oke, terima. Oke, baik. Dari kelompok 3 terima jawaban dari kelompok 3. Kita tepuk, terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih, yes. Oke. Ini saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan.
Kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kita yang kelompok lain harus menanggapi kelompok yang berdiskusi. Ya. Silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih pemateri. Materi kami tentang candi atau seni bangunan. Pertama, Candi Borobudur berfungsi sebagai tempat peziarah keagamaan, tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur ataupun memuliakan Sang Buddha. Pada masa kini, candi bisa dijadikan sebagai tempat wisata dan studi tour. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat diguanya berbagai upacara penting kerajaan. Candi Prambanan terletak di Yogyakarta. 3. Candi Bubra berfungsi sebagai tempat pemujaan agama Buddha yang berbentuk bangunan tunggal menghadap ke timur. Candi Bubra terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 4. Candi Ceto berfungsi sebagai tempat wisata dan masing-masing difungsikan oleh masyarakat baik sebagai upacara adat maupun keagamaan. Candi Ceto terletak di Kabupaten Barangaya, Jawa Tengah. Inilah hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Silakan mau bertanya? Silakan. Baik, kelompok 2. Jelaskan fungsi Candi Prambanan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Soal jelaskan fungsi Candi Prambanan. Jawab, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Terima. Terima. Oke. Siapa lagi? Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita tekuk, terima kasih. Oke, kelompok 3. Masih 2 kelompok ya? Ya. Kelompok 4. Silakan presentasi hasil diskusi kalian.
Silakan kelompok 4 mau mendiskusikan, jadi mereka punya hasil diskusi. Kita kelompok yang lain harus menanggapi kelompok yang presentasi ya. Ya. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan tentang materi kami. Materi kami tentang Kitab Negara Kertagama dan Tradisi dan Kebiasaan. Kitab Negara Kertagama adalah karya Empu Prapanca pada zaman Keraton Majapahit. Dari segi maknanya, negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Fungsi Kitab Negara Kertagama untuk menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk, khususnya, dan keagungannya negara Majapahit pada umumnya. Pengertian Kitab Sutasoma adalah benda peninggalan sejarah berupa karya sastra yang dikarang oleh Empu Tantular. Fungsi Kitab Sutasoma, upaya Sutasoma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan drama. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Hari Raya Gunungan adalah salah satu perayaan penting dalam agama Hindu di Indonesia. Hari raya ini merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau ketidakbenaran dalam kepercayaan Hindu. Hari Raya Gunungan memperingati terciptanya alam semesta dan seluruh isinya. Hari Raya Gunungan biasa dilakukan di Bali. Upacara ngaben dalam agama Hindu. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarisa agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabudati, alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam fitrah. Upacara ngaben terjadi di daerah Bali. Baik, ini saja hasil diskusi kami, presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa keunikan dari upacara adat ngaben? Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal apa keunikan dari upacara adat ngaben? Jawab, yaitu untuk sarana mengangkut mayat dari rumah menuju tempat kremasi menggunakan wadah, dalam bahasa Bali artinya tempat. Kelompok 3 terima? Terima. Oke. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk terima kasih untuk kelompok 4. Ting ting, tong tong, ting tong, terima kasih, yes. Oke.
dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi. Baik, materi kami tentang prasasti. Ada 7 prasasti, yaitu prasasti Tugu, prasasti Cidanghyang, prasasti Yupa, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianteng, prasasti prasasti Pasarawi. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Tempat ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Prasasti Cidanghyang adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pedagang Banten. Tempat ditemukan di Kampung Lebak, tepi sungai Cidanghyang, Kecamatan Munwil, Kabupaten Pedagang Banten. Prasasti Yupa merupakan istilah untuk menyebut pahatan prasasti dalam tubuh atau tiang batu. Tempat ditemukan Bukit Grubus, Kabupaten Kutai, Kalimantan Barat. Prasasti Kebun Kopi adalah salah satu dari 3 buah prasasti di kawasan ini yang penting nilainya bagi kerajaan-kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Tempat ditemukan di Desa Ciarateun Lir, Kecamatan Cibungpulung, Kabupaten Bogor. Prasasti Jambu merupakan salah satu prasasti dari 7 prasasti Purnawarman. Tempat ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti Muara Cianteng adalah sebuah batu berukuran tinggi 140 cm, panjang 317 cm, dan memiliki lebar 148 cm. Tempat ditemukan terletak di tepi sungai Cisadane dekat Muara Cianteng yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara. Prasasti Ciarateung merupakan batu peringatan yang berasal dari masa Kerajaan Tarumanegara. Tempat ditemukan di Desa Ciarateung Ilir. Prasasti Pasarawi adalah salah satu dari 7 prasasti peninggalan kerajaan tertua di barat Pulau Jawa. Ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Herpermans pada tahun 1864. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, 3 untuk menanggapi hasil presentasi kami. Silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan fungsi dari prasasti Kebun Kopi. Oke, silakan. Fungsi kebun kopi adalah salah satu buah prasasti di kawasan yang penting nilainya bagi kesejahteraan Kerajaan Tarumanegara. Oke, terima. Oke, silakan. Kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok 2. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke.
menanggapi dengan baik. Jadi untuk hasil yang kalian sudah presentasi ini, kalian harus memahami dari 7 prasasti itu, sehingga kalian bisa tahu lebih mendalam lagi, baca lagi di internet. Oke, bisa? Bisa. Oke. Jadi Ibu minta satu orang menyimpulkan hasil diskusi materi hari ini. Ibu minta simpulkan hasil diskusi materi hari ini. Minta satu orang untuk menyimpulkan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Kesimpulan yang kami ambil tentang relief dan arca. Relief fungsinya untuk menceritakan kembali kehidupan pada masa Hindu dan Buddha. Relief biasanya ditemukan di dinding-dinding candi. Arca fungsinya dalam sarana pemujaan dewa-dewi. Arca biasanya ditemukan di puncak candi. Sekian dari hasil kesimpulan kami. Terima kasih. Kelompok yang lain. Kelompok 3 menyimpulkan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi kami tentang Kitab Negara Kertagama dan Tradisi Kebiasaan. Kitab Negara Kertagama ini menguraikan kisah keagamaan Prabahayam Wuruk khususnya dan keagungannya negara Majapahit pada umumnya. Dan negara Kertagama berarti kisah pembangunan negara. Tradisi dan kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan diartikan sebagai warisan benar atau warisan masa lain namun masih ada hingga kini sebelum dihancurkan atau dirusak. Terima kasih. Oke. Silakan kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Baik, dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi kami tentang candi atau seni bangunan. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Istilah candi diduga berasal dari kata candika yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Inilah hasil kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Materi kami tentang prasasti Yupa. Baik, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa prasasti ini dapat menceritakan tentang kehidupan kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Prasasti Yupa ini juga ditemukan di kerajaan Kutai sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan, khususnya di Sungai Mahakam. Baik, ini saja hasil kesimpulan kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih. Yes. Oke. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyimpulkan hasil diskusi kalian. Jadi Ibu menyimpulkan lagi tentang hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke. Peninggalan sejarah merupakan bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa
benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan, dan pembelajaran sejarah, pengetahuan, pendidikan, pembelajaran itu yang kebenar-benarnya sejarah yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi Ibu sudah menyimpulkan. Jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah dari materi ini, materi pembelajaran kita hari ini sudah paham atau belum? Sudah. Oke, sudah? Iya. Paham betul? Sudah. Oke, kalau sudah paham betul, Ibu mau membagikan hasil tes untuk kalian punya kemampuan ya. Kerjakan dari individu. Ya. Kerja 5 menit. Ya. Oke, kumpul. Silakan kumpul. Silakan kumpul. Oke, itu kasih tugas pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu kasih tugas untuk kerja di rumah. Itu tugas itu lewat WA group ya? Ya. Bisa toh? Bisa. Oke. Terima kasih banyak karena hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan begitu semangat dan aktif. Ya, jadi materi pembelajaran berikutnya untuk pertemuan minggu depan itu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Itu materi yang minggu depan yang kita mau bahas. Oke. Oke, sudah? Sudah. Sudah, kita duduk menurut kembali tempat semula. Ya.
Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semua. Selamat siang. Selamat